Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu. Kami sebentar akan mendengar renungan firman Tuhan. Hamba-Mu akan menjadi juru bicara Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran-Mu diberitakan kepada seluruh pendengar. Bersabdalah Bapa, di dalam Kristus Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, keluarga Tuhan Yesus Kristus, keluarga Bapa Yahweh, kekasih-kekasih Tuhan di dalam Kristus Yesus, kita berjumpa kembali. Saat ini kita akan melanjutkan untuk tema kita, yaitu nilai-nilai kekekalan bagian yang ke-11 dari Beritakan Injil Channel, yang hari ini memasuki episode yang ke-15. Kita akan segera mendengar renungan firman Tuhan, terambil dari 2 ayat perjanjian lama dan 2 ayat perjanjian baru tentang kehidupan yang kekal itu sendiri. Mari kita mulai dari ayat perjanjian lama. Di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tak terduga pengertiannya. Dalam kitab Yesaya ini kita dikasih pertanyaan, tidakkah kau tahu? Dan tidakkah kau dengar? Jadi semua pendengar harus mendengar. Mendengar apa? Firman kebenaran, yang sejati, yang murni. Harus dengar, bahwa Tuhan ialah Allah yang kekal. Jadi selain Tuhan, apakah ada Tuhan yang kekal? Tidak ada. Hanya Tuhan Yesus ialah Tuhan yang kekal. Jadi harus dimaknai, dimengerti, firman ini. Jadi selain Tuhan Yesus, tidak ada Tuhan yang kekal. Hanya Tuhan Yesus. Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Kita tahu penciptanya adalah sempurna atas semua ciptaannya. Jadi dari ayat perjanjian lama ini kita juga sudah diberikan suatu pengertian, bahwa Yesus Tuhan, Tuhan yang kekal. Mantap ayatnya. Kita baca lagi di kitab Amsal Sulaiman 12 ayat Amsal Salomo 12 ayat yang ke-28. Ini lebih menegaskan lagi tentang kehidupan yang kekal itu sendiri. Di jalan kebenaran, jalan kebenaran adalah di dalam Kristus Yesus, karena Kristus Yesus berfirman, aku adalah jalan kebenaran. Jadi di jalan Kristus Yesus terdapat hidup, hidup yang kekal. Jadi ini ayat ini banyak sekali menjelaskan kepada kita bahwa apa yang kita baca ini ya dan amin. Itu adalah firman Tuhan. Jadi jalan kebenaran terdapat hidup yang kekal. Tapi jalan kemurtatan menuju maut. Jadi jalan kemurtatan adalah jalan yang berbalik arah dari jalan kebenaran Tuhan. Jadi kalau orang berbalik dari jalan Tuhan, yaitu jalan kebenaran tadi, wah itu mah
Amsyong saya bilang sih ya. Orang Chinese bilang amsyong itu mah. Sial, habis semuanya. Ya. Orang yang berbalik daripada anugerah Kristus Yesus. Ya. Habis hidupnya. Selesai. Ya. Tidak tahu kemana arah tujuannya. Ya. Makanya saya bilang kalau orang murtad keluar daripada kasih Kristus atau anugerah Tuhan Yesus Kristus, alangkah dia naas hidupnya, ya, baik di dunia ini apalagi nanti di dalam kebinasaan yang kekal. Wah, ngeri kalau orang berada saat ini dalam hidupnya berada di luar kasih karunia Tuhan Yesus. Ini ayatnya. Di jalan kebenaran, di jalan Yesus Kristus terdapat hidup yang kekal. Tetapi jalan kemurtatan, orang yang murtad dari kasih dan anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus menuju maut. Ya, maut berarti bukan hanya kematian saja, tetapi di sini berbicara tentang hal rohaninya, kematian kekal di dalam kebinasaan yang kekal, yaitu di neraka yang kekal. Ngeri ya ini kalau orang murtad daripada kasih karunia Yesus Kristus. Kita baca lagi ya di ayat perjanjian baru sekarang. Ya. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-48. Demikianlah firman Tuhan. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Ya, dengar, simak baik-baik ayat ini. Mendengar itu, bergembiralah orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Wah, ini ayat bagus sekali untuk diulas atau diberikan penjelasannya. Simak baik-baik penjelasannya pendengar-pendengar YouTuber. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Jadi ini beritanya tentang Kisah Rasul 13:48 ini tentang Rasul Paulus, ya, memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Tetapi setelah mendengar firman Tuhan, dikatakan di sini, ya, dan mereka memuliakan firman Tuhan, mereka yang tidak percaya setelah diberitakan kebenaran firman Tuhan itu kepada mereka yang belum percaya, mereka bergembira, ya. Orang yang tidak mengenal Allah itu, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Nah, harusnya begini responnya, ya. Bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus setelah kami memberitakan firman Tuhan, ya, tentang ayat-ayat hidup yang kekal dan keselamatan di dalam Kristus Yesus, harusnya mereka merespon, ya, cepat memuliakan firman Tuhan dan menerima firman itu dalam kehidupan mereka, ya, dalam hati dan pikiran mereka. Bergembira di sini dikatakan semua orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, setelah mendengar firman Tuhan, mereka bergembira ria, ya, memuliakan firman Tuhan. Nah, harusnya ini respon yang cepatnya. Ya. Ini bagus dari umat yang bangsa-bangsa yang dikunjungi oleh Rasul Paulus. Mereka cepat merespon. Mereka bergembira setelah mendengar firman Tuhan. Ya. Mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Nah, ya di sini ada lagi ayat yang mengatakan semua orang yang ditentukan Allah. Nah, siapa mereka yang ditentukan Allah ini? Ya. Untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Kita tahu pada akhir zaman ini Roh Kudus sedang bekerja dengan dahsyat, ya. Iblis
Kegelapan tidak mau juga kalah. Ya, tapi Roh Kudus jelas, ya, dia bekerja siang malam juga untuk apa? Membuat manusia bertobat. Ya. Jadi siapa nih semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal? Ya, itu tadi yang saya katakan. Ya. Jadi sekarang Roh Kudus sedang bekerja bagi semua orang yang mau menyerahkan kehidupannya untuk bertobat, berbalik daripada kehidupan kegelapannya, daripada kehidupan jahat dan dosanya. Ya, mereka yang dikuasai kuasa kegelapan, mereka sadar, ya, dengan firman kebenaran Kristus, mereka mau berbalik, ya, mereka mau bertobat, ya. Inilah yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal. Ya. Tetapi kalau orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, so pasti, ya, mereka pasti menerima kehidupan yang kekal. Tapi semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal ini menjadi percaya. Ya. Tadinya mereka nggak percaya, bukan? Tetapi setelah mereka mendengar firman Kristus, mereka yang tidak mengeraskan hatinya. Ya. Jadi pendengar YouTuber yang saya kasih, setelah Anda mendengar firman Kristus, kebenaran firman Tuhan, jangan sekali-kali mengeraskan hati. Ya. Buka hati selebar-lebar, buka hati, ya, selebar-lebarnya. Undang Yesus segera masuk, undang Roh Kudus menjamah kehidupan Anda sendiri, ya. Mereka yang tadinya tidak percaya, ya, setelah dikabarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, mereka dengan gembira menerima firman itu dan memuliakan firman itu. Mereka inilah yang ditentukan Allah untuk kehidupan yang kekal, menjadi percaya. Ya, harus percaya, cepat ambil respon, bertobat dan percaya kepada Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, karena berkali-kali saya katakan bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada hidup yang kekal. Ya. Jadi ini firman sangat penting bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, yang masih berada di luar kasih dan anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Mereka yang masih di luar, ya. Ini ayat boleh dibaca, ya, Kisah Rasul 13 ayat 48, ya. Baca terus, responin, cepat buka hati, bertobat dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saya pastikan, firman Tuhan pastikan, ya, Andalah yang ditentukan oleh Tuhan untuk hidup yang kekal. Ya, ayatnya ini, ya. Sebagai ayat yang terakhir, saya baca di Suratan Roma 6 ayat 22. Nah, ini ayat sangat baik sekali, ya. Tolong disimak. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, disimak, tolong disimak. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, kita uraikan satu persatu, dikasih penjelasannya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Nah, ya, tadi kita adalah hamba dosa. Sama kita ini dulu, ya, yang sudah percaya Tuhan. Dulunya sebelum percaya Tuhan Yesus, kita adalah hamba dosa. Ya. Lebih kasarnya lagi, budak dosa. Kita diikat dan dibelenggu, ya, oleh kuasa kegelapan, oleh kuasa si jahat, ya, oleh setan iblis, ya. Kita dikatakan di sini menjadi hamba dosa. Ya. Kita tidak mengenal kebenaran, ya, karena kita belum menerima anugerah kasih Kristus dan keselamatan daripada Tuhan, ya.
kita harus dimerdekakan. Ya. Kata merdeka lawannya adalah dijajah, penjajahan. Jadi kita dijajah, ya, oleh kuasa kegelapan. Kita menjadi hamba dosa, ya, dijajah, ya. Kita harus dimerdekakan, dibebaskan, dilepaskan dari ikatan kuasa dosa, kuasa si jahat, kuasa kegelapan, kuasa setan iblis, ya. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah, ya, jadi hamba dosa, hamba kegelapan, hamba si jahat, hamba setan iblis, harus menjadi dimerdekakan menjadi hamba Tuhan, hamba Allah, hamba kebenaran. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, sekarang setiap anak-anak Tuhan, orang yang sudah bertobat, ya, sudah mengaku dosa, mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamatnya, mereka akan diproses untuk menjadi hamba-hamba kebenaran. Bukan diperbudak atau dijajah lagi oleh dosa, kegelapan, kuasa kegelapan. Tidak lagi. Kita harus menjadi terang, hidup di dalam terang ajaib Kristus, ya. Kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah. Nah, ya, ini ada kata buah, ya. Buah di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, di dalam pertobatan kita harus di sini beroleh buah, harus mencari buah ini, ya. Saya baca dengan cepat. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini yang harus kita lakukan setelah kita menjadi hamba kebenaran, ya. Ini yang harus kita lakukan. 9 jenis buah roh, ya. 9 item ini harus kita kerjakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sudah bertobat menjadi hamba kebenaran, ya. Hal-hal yang benar, hal yang positif yang harus kita lakukan, ya. Beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, ya. Jadi buah-buah roh ini harus menjadi ciri khas, harus menjadi lifestyle kita, ya, gaya kehidupan kita dalam kita menjadi hamba-hamba Kristus, hamba-hamba kebenaran, ya. Karena itu akan menuju kita kepada pengudusan, ya. Hidup kita di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kita sabar, kita memiliki kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini harus menjadi ciri khas lifestyle kehidupan setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba kebenaran, ya. Di situ akan menghasilkan pengudusan, ya. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, pendengar-pendengar YouTuber yang saya kasihi, setelah kita menjadi hamba kebenaran atau anak-anak Tuhan yang sudah bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hidup kita harus menuju kepada kekudusan, ya. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah Maha Kudus, ya. Dia harus membawa anak-anak Tuhan yang hidupnya dalam kekudusan, ya. Tidak mungkin Tuhan yang Maha Kudus dia akan membawa anak-anaknya yang tidak kudus, kehidupannya yang tidak benar dan tidak kudus. Nggak mungkin, ya. Jadi kamu harus memperoleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi setelah kita bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamatnya, kita menjadi pelaku-pelaku firman, kita mempelajari firman dan kita lakukan sebagai pelaku firman, dan buah-buah roh ini akan mengisi terus dalam kehidupan kita sampai akhir hidup kita, sampai kita berjumpa dengan kekasih jiwa kita Tuhan Yesus Kristus. Ialah tujuannya, ya,
sebagaimana kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya. Jadi selama kita menuju kepada kehidupan yang kekal itu, kita harus terus dikuduskan, disucikan dalam kehidupan rohani kita, dalam kehidupan jasmani kita juga, ya, supaya terlihat bahwa kita memiliki buah-buah yang membawa kita kepada pengudusan, dan sebagaimana kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya. Jadi penting sekali ya tadi buah-buah roh itu, ya, itu adalah tahap-tahapan yang kita akan lakukan setelah kita bertobat, menerima Tuhan Yesus dan mengaku dosa, dan seterusnya, baptisan dan seterusnya, ya. Kita harus memiliki buah-buah roh sebagai lambang pengudusan kita, ya, untuk menuju kepada kehidupan yang kekal itu sendiri. Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur Bapa pada saat ini firman Tuhan mengajarkan kami kembali tentang nilai-nilai kekalan, tentang hidup yang kekal itu sendiri, di mana bahwa di kitab Yesaya Tuhan mengajarkan kepada kami semua bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kekal, dan Dia adalah pencipta bumi dari ujung ke ujung. Ini menandakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan Yesus juga mengajar kepada kami dengan tegas di Amsal pasal 12 ayat 28 mengatakan bahwa di jalan kebenaran, di jalan Kristus Yesus, ya, terdapat hidup yang kekal. Tetapi orang yang murtad dari Yesus Kristus, kengerian, ya, akan menuju kepada maut atau kematian yang kekal, atau kebinasaan yang kekal. Tuhan Yesus, Engkau juga mengajarkan kepada kami bahwa saatnya sekarang, ya, bagi orang atau pendengar yang masih di luar Kristus Yesus, di luar keselamatan Tuhan Yesus, untuk meresponi, cepat membuka hati untuk mengenal firman kebenaran Kristus, dan mereka harus cepat memuliakan firman kebenaran itu. Dan kami percaya mereka yang meresponi itu, mereka lah yang ditentukan Tuhan untuk hidup yang kekal, menjadi percaya dan beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan pada ayat yang terakhir, Engkau juga mengajarkan kepada kami Bapa, bahwa kami yang tadinya adalah hamba dosa, kami harus dimerdekakan dari hamba dosa tersebut untuk menjadi hamba kebenaran, atau hamba Tuhan, atau hamba Allah. Dan kami harus dimerdekakan dan memperoleh buah, yaitu 9 jenis buah roh, untuk menjadikan kami kudus, hidup dalam kekudusan, dan kesudahannya ialah kehidupan yang kekal. Bapa, kebenaran firman Tuhan sudah diberitakan kepada seluruh pendengar. Biarlah Tuhan Yesus jamah kehidupan mereka, terutama hati, roh, dan pikiran mereka, supaya mereka tidak mengeraskan hatinya, tapi dengan lembut, dengan mencairkan hati mereka untuk mengundang Roh Kudus hidup di dalam kehidupan mereka, dan mereka menjadi hamba kebenaran. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, keluarga Tuhan Yesus, kekasih-kekasih Tuhan, keluarga kerajaan sorga, saya sudahi pertemuan kita atau renungan kita tentang nilai-nilai kekekalan bagian ke-11 dari episode yang ke-15 pada saat ini. Kita akan berjumpa pada minggu depan di Beritakan Injil Channel episode yang ke-16 dengan tema nilai-nilai kekekalan bagian yang ke-12. Sampai berjumpa kembali.
Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.